Selamat pagi. Pada bagian kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan ekstraksi dan analisis kandungan golongan fitokimia. Nah, pada materi ini kita fokuskan pada teknik analisis di laboratorium. Nah, yang jadi contoh kasus di sini adalah mengekstraksi dan menganalisis kandungan golongan fitokimia ekstrak kulit batang langsat Lansium domesticum dari Minahasa Utara. Pada analisis fitokimia, kita lebih menekankan pada penggunaan buku metode fitokimia menurut Harborn yang dikhususkan untuk botani. Dan yang berikut pada analisis ini, saya mencoba mengangkat penelitian yang saya lakukan pada saat menyelesaikan studi S2 Biokimia di IPB Bogor. Nah, untuk melakukan ekstraksi kita membutuhkan simplisia. Apa simplisia itu? Simplisia itu adalah bahan alamiah yang dipergunakan untuk obat atau untuk bisa juga untuk bioinsektisida dan sebagainya, bisa berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Dan simplisia ini dapat berupa bagian utuh ataupun bagian yang telah dipreparasi dari tumbuhan, hewan, atau gabungan dari keduanya. Nah, simplisia setelah kita memiliki simplisia, maka akan dilakukan ekstraksi. Ekstraksi itu merupakan proses pemisahan atau bagaimana kita menarik bioaktif yang kita inginkan dari simplisia atau sampel tumbuhan itu tertarik dari vakuola atau dari kompartemen sel yang ada pada tumbuhan yang misalnya kita menggunakan kulit batang langsat, kita ingin menarik bioaktif atau metabolit sekunder apa yang ada di dalamnya. Kita lakukan dengan cara ekstraksi. Nah, ekstraksi ini pada dasarnya itu melibatkan dua hal, yaitu simplisia atau yang kita sebut sebagai solut dan zat penarik atau yang dipahami atau dimengerti sebagai solvent. Solut dan solvent, pelarut dan terlarut. Terlarut simplisianya, sementara solvent adalah pelarut yang kita gunakan untuk menarik metabolit sekunder bioaktif yang ada pada satu simplisia. Pada dasarnya metode ekstraksi itu sudah banyak. Ada metode yang dilakukan berdasarkan treatment suhu, menggunakan alat dan sebagainya. Tapi pada saat ini atau pada banyak penelitian yang saya lakukan menggunakan metode maserasi, karena tujuan penelitian saya lebih ke arah pada pemanfaatannya untuk pengujian potensi obat, sehingga menggunakan metode maserasi. Mengapa dipilih metode maserasi? Karena dilakukan pada suhu kamar. Berikut ada waktu yang banyak yang diberikan bagi pelarut untuk menarik bioaktif pada simplisia secara perlahan, karena maserasi bisa dilakukan 2-3 hari atau 1 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam. Nah, dalam hal ini kita gunakan di sini adalah kulit batang langsat. Langsat adalah tanaman asli Malaysiana. Langsat ini pada secara etnomedikal di Minahasa Utara atau di Minahasa digunakan untuk obat malaria dan kanker. Memang langsat ini memiliki senyawa prekursor quinon yang menyebabkan rasa pahit alkaloid yang dulu digunakan sebagai obat malaria. Mana tahu ini ke depan bisa dikembangkan sebagai obat antivirus, karena untuk COVID-19 saat ini para peneliti menggunakan atau para dokter atau para medis menggunakan kloroquine yang senyawa marker dasarnya kloroquinon yang mirip yang ada pada tanaman langsat juga. Nah, untuk ekstraksi yang pertama kita lakukan adalah pengambilan sampel atau preparasi sampel. Sampel itu kita ambil, dalam hal ini kita ambil kulit batang langsat dari pohon langsat. Nah, umur pohon langsat atau umur tanaman sumber simplisia, tumbuhan sumber simplisia itu mempengaruhi kandungan metabolit sekunder. Saya gunakan ini tumbuhan yang sudah berumur 10-15 tahun. Dia ambil kulit batang langsat pada bagian bawah, dan kulit pada saat pengambilan bersihkan dari jamur, karena bisa saja kita mendapatkan metabolit sekunder dari jamur, padahal yang kita inginkan adalah dari kulit batang langsat apabila kita tidak teliti mempersiapkan simplisia, karena simplisia itu langkah penting dalam analisis fitokimia. Nah, setelah didapat seperti ini, dicuci bersih dan sebagainya, kita bisa menggunakan, atau saya menggunakan pada satu simplisia basah dan simplisia kering. Simplisia basah langsung dari kulit batang dihancurkan dengan blender,
ditimbang digunakan untuk ekstraksi dan metode maserasi, sementara Simplicia kering itu kadar airnya sekitar 10%. Setelah didapat ini metode maserasi, saya menggunakan atau kita bisa menggunakan perbandingan 1:4 menurut karbon. Berarti kalau saya gunakan 40 gram dari Simplicia basah atau kering, maka digunakan 1:4, maka digunakan di situ 120 ml pelarut. 120 ml pelarut, jadi 1:4 bobot per volume. Setelah dimaserasi selama 2 kali 24 jam, maka ini kondisi awal. Ini setelah 2 kali 24, 1 kali 24 jam, disaring menggunakan peta saring, didapat filtrat. Ini filtrat yang didapat. Nah, filtrat ini ada filtrat yang kering yang lebih pekat, lebih coklat kehitaman, sementara filtrat yang basah karena memang digunakan dalam keadaan basah, tidak dijemur, tidak dikeringkan, klorofilnya masih banyak sehingga dia lebih berwarna hijau kehitaman. Setelah didapat filtrat yang didapat ini, kita harus memisahkan antara filtrat antara pelarut dan metabolit sekunder yang telah ditarik dari Simplicia tumbuhan. Jadi di sini terkandung metabolit sekunder. Nah, caranya kita dengan melakukan penguapan. Penguapan yang kita gunakan menggunakan alat yaitu rotary evaporator, dievaporasi berputar dengan alat ini sehingga akan terjadi pemisahan ekstrak atau metabolit sekunder yang telah berhasil ditarik oleh pelarut yang kita gunakan dengan pelarut di sini. Saya menggunakan pelarut etanol. Sebenarnya bisa menggunakan beberapa pelarut, baik pelarut polar, non polar maupun semipolar. Karena target dari saya pada saat itu adalah untuk mengambil senyawa-senyawa polar, maka menggunakan pelarut etanol. Di samping itu, pelarut etanol diizinkan oleh Balai POM untuk penelitian tanaman obat untuk tujuan uji bioaktivitas ekstrak yang diperoleh. Kalau kita menginginkan senyawa-senyawa atau metabolit sekunder yang bersifat non-polar derivat lipid, kita bisa menggunakan N-heksan. Kalau diantaranya bisa kloroform banding air. Ingat, pelarut sangat mempengaruhi metabolit sekunder apa yang akan ditertarik. Karena ada prinsip like dan dislike. Pelarut-pelarut yang metabolit sekunder yang memiliki muatan bersifat polar akan dapat ditarik oleh pelarut polar. Demikian juga metabolit sekunder yang bersifat non-polar akan ditarik oleh pelarut-pelarut non-polar. Demikian. Setelah di rotavapor didapat ekstrak. Ekstrak ini selalunya dinamakan sebagai ekstrak kasar atau crude ekstrak. Ini rotavapor yang ada di kita sudah lebih otomal, mereknya Hydol. Pada dasarnya dia terdiri atas chamber atau tempat labu yang berisi ekstrak, filtrat. Di sini baru ada di sini tempat ditampungnya pelarut yang diuapkan, ada chiller, dan ini sudah sangat otomatis. Nah, ini setelah saya melakukan ekstraksi didapat rendemen dan bobot. Nanti kita akan pelajari khusus untuk cara penghitungan rendemen dan bobot yang ada pada ekstrak yang kita peroleh. Nah, ringkasnya untuk melakukan analisis fitokimia dimulai dari ekstraksi, kita dari sampling, penyiapan yang tadi sampai pada ekstraksi metode maserasi, penguapan, didapat ekstrak kasar, dan ekstrak kasar ini selanjutnya digunakan untuk analisis fitokimia. Nah, untuk analisis fitokimia, pertama untuk analisis golongan yang banyak dilakukan adalah pertama alkaloid. Untuk alkaloid, ekstrak yang kita peroleh ini kita ambil 0,1 gram, lalu kita tambahkan 3 ml kloroform, 3 tetes amonia. Setelah itu, fraksi kloroform yang ada kita pisahkan dengan 10 tetes asam sulfat. Fraksi asam diambil diletakkan di sini. Fraksi asam diambil diletakkan di sini dengan pipet atau mikropipet. Baru kita beri reaksi Mayer, Wagner, dan Dagenbrock. Kalau dia terbentuk endapan putih pada reaksi Mayer, kita katakan mengandung alkaloid. Kalau tidak terdapat negatif alkaloid. Sementara pada reaksi Wagner juga demikian, kalau ada endapan kita katakan endapan coklat itu kehitaman, kita katakan mengandung atau disimpulkan menurut Harbon itu mengandung alkaloid. Nah, endapan yang terbentuk dapat kita kuantitasikan karena ini metode analisis kualitatif. Kalau endapannya banyak, sedikit kita kasih plus 1, kalau setengah banyak plus 2, atau kalau banyak sekali endapan yang terbentuk kita bisa kasih plus 3 untuk memudahkan kita menginterpretasi hasil analisis alkaloid. Selanjutnya untuk analisis saponin dan flavonoid. Kalau untuk saponin dan flavonoid kita lakukan secara bersama. 1 gram kita masukkan dalam 100 ml air panas, didihkan selama 5 menit.
Nah, hasil uji saponin kalau kita kocok dengan tangan atau dengan vortex selama 10 detik dan kita biarkan 10 menit stabil munculnya busa atau buih, ini kita dapat katakan sampel itu mengandung saponin. Sedangkan untuk flavonoid 10 ml filtrat yang kita lakukan awal itu kita ambil, kita tambahkan 0,5 gram magnesium, 2 ml alkohol karbohidrat, campuran dari HCl dan etanol. Selanjutnya bila terbentuk endapan warna merah, kuning atau jingga kita katakan positif mengandung flavonoid. Besarnya endapan, besarnya bagian yang berwarna ini, banyaknya itu kita bisa kuantifikasikan seperti yang tadi, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, untuk uji tanin sangat mudah kita lakukan. 0,1 gram kita tambahkan 2 ml air, kemudian kita didihkan. Kalau kita tambahkan 1 tetes FeCl3 1%, bila terjadi warna biru tua atau hitam kehijauan, kita katakan mengandung tanin. Nah, pada dasarnya kalau kita membuat teh celup di rumah dari serbuk teh berwarna coklat itu juga mengandung tanin. Oke, untuk uji terpenoid steroid 0,1 gram ekstrak kita tambahkan 2 ml etanol 30% lalu dipanaskan. Filtratnya kita uapkan, kemudian ditambahkan ether 1:1. Apabila ether ditambahkan pada reaksi Lieberman-Burchard, 3 tetes asam asetat anhidrida dan 1 tetes H2SO4 pekat, warna merah dan warna hijau yang ada pada bagian yang kita uji itu menunjukkan ada terpenoid. Sedangkan warna hijau menunjukkan ada steroid ketika ditetesi reaksi Lieberman-Burchard. Nah, ini ringkasannya pada sederhana untuk alkaloid, indikatornya jingga putih dan coklat untuk berbagai reaksi. Untuk flavonoid yang masuk pada kelompok fenolik, baik flavonoid tanin maupun saponin. Flavonoid itu warna jingga kuning, tanin itu warna hitam kehijauan pekat. Kalau adanya buih saponin. Triterpenoid itu hijau biru steroid. Kalau merah ungu triterpenoid. Ini kalau kita melihat quinone, hidroquinone kalau dia warna merah, ketika ditambahkan 1 gram metanol dan dipanaskan dan ditetesi 3 tetes NaOH 10%. Nah, setelah saya lakukan uji analisis fitokimia dari ekstrak kasar kulit batang langsa, ekstrak etanol, dan ekstrak-ekstrak yang lain, etanol dan kloroform air, ini diperoleh semua pada kulit langsat batang kering, semua mengandung rata-rata golongan fitokimia kecuali steroid. Untuk kloroform air banyak alkaloid. Untuk kloroform kulit batang basah atau segar justru intensitas saponinnya tinggi, taninnya juga tinggi. Dan yang pada kloroform air basah, langsat batang basah ini kloroform air dia saponinnya sangat banyak bersama flavonoid dan tanin. Ini kelompok fenolik. Ini kalau menggunakan N-hexan sulit teridentifikasi. Ini kira-kira bisa mengandung atau bisa tidak, atau tidak terlalu kuat hasil ujinya. Jadi berdasarkan intensitas warna. Nah, inilah bagaimana kita melakukan analisis fitokimia dari tahap ekstraksi di laboratorium. Nanti Anda bisa merancang penelitian seperti ini, dan atau kita bisa juga melaksanakan praktikum dan menggunakan simplisia yang lain di laboratorium. Demikian untuk teknik analisis fitokimia, khususnya bagaimana mengekstraksi dan melakukan analisis fitokimia. Semoga materi ini dapat berguna menggantikan kita yang belum bisa melaksanakan praktikum di laboratorium oleh karena terkendala dengan pandemi COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.